Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok C ingin mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai soal-soal yang telah disediakan oleh Bu Sofi di ilmu. Sebelumnya, izin memperkenalkan, saya Nailul Izzaulan Ramadhani dengan NPM akhir 196. Saya Tazkia Yasmin dengan NPM akhir 127. Saya Mary Perwitasari dengan NPM akhir 209. Saya Devina Mutiara Martawi dengan NPM akhir 262. Saya Alicia Arsari Putri Baskoro dengan NPM akhir 296. Nah, untuk yang pertama, kita akan membahas soal 1, yaitu E4.9, yang dimana soal pertama itu diminta untuk membuat income statement pada perusahaan tahu Ltd. Nah, pada laporan income statement Ltd itu untuk yang tahun berakhir tanggal 31 Desember itu diketahui pada perusahaan mencatat penjualan bersih atau net sales-nya itu sebesar 1.200.000. Nah, dari penjualan tersebut itu mengeluarkan COGS sebesar 780.000. Nah, sehingga itu menghasilkan gross profit atau yang disebut dengan laba kotor sebesar 420.000. Nah, selanjutnya perusahaan memiliki beberapa beban operasional, yaitu ada selling expense sebesar 65.000, administrative expense sebesar 48.000, write off inventory karena uang usang sebesar 80.000, dan total operasional tersebut sebesar 193.000. Nah, setelah dikurangi beban operasional, perusahaan memperoleh income from operations sebesar 227.000. Nah, kemudian pendapatan dan beban lain-lain, yaitu ada dividen revenue sebesar 20.000, lalu ada interest revenue sebesar 7.000. Namun ada depresiasi expense yang sebelumnya terlewat pada tahun 2021, yaitu 40.000. Setelah perhitungan item tersebut, laba tersebut menjadi 214.000. Nah, perusahaan juga memiliki interest expense itu sebesar 50.000, sehingga income before tax atau laba sebelum pajaknya itu ada 164.000. Nah, tarif pajaknya itu sebesar 34%. Nah, jadi pajak yang harus dibayar itu sebesar 55.760. Nah, setelah dikurangi pajak, perusahaan memperoleh net income itu sebesar 108.240 dengan jumlah 60.000 saham yang beredar, maka IPS-nya itu yang dihasilkan 1,80 per saham. Nah, secara keseluruhan laporan ini itu menunjukkan bahwa perusahaan masih mampu menghasilkan laba setelah memperhitungkan seluruh biaya operasional, pendapatan lain-lainnya, serta pajak yang berlaku di perusahaan tersebut. Lalu yang B ada return earnings yang akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya yaitu laporan laba ditahan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2022. Jadi rumus laporan laba ditahan ini yaitu laba ditahan awal ditambah pendapatan bersih dikurangi dividen. Untuk laba ditahan pada 1 Januari 2022 yaitu sebesar 980.000, kemudian ditambah pendapatan yaitu 108.240 yang hasilnya 1.088.240. Kemudian dikurangi dividen yaitu 45.000. Sehingga hasil yang sehingga hasil laba ditahan akhir yaitu 1.043.240. Selanjutnya yaitu soal BE514 LO3. Nah, pada soal ini itu kita diminta untuk menghitung net cash profit
used by investing activities dari transaksi kas Martinez SA selama tahun 2022. Langkah pertama adalah kita harus mengidentifikasi transaksi yang termasuk investing activities. Aktivitas investasi berkaitan dengan pembelian atau penjualan aset jangka panjang seperti tanah, bangunan, dan peralatan. Nah, dari data yang diberikan ini, transaksi yang termasuk aktivitas investasi adalah sale of land and building sebesar 191.000. Selanjutnya yaitu purchase of land sebesar 37.000. Selanjutnya yaitu purchase of equipment sebesar 53.000. Selanjutnya kita menghitung net cash dari aktivitas investasi dengan cara menjumlahkan kas masuk dan mengurangkan dengan kas keluar. Jadi yang sale of land and building ini adalah kas masuk. Sedangkan purchase of land dan purchase of equipment adalah kas keluar. Jadi kita tinggal menghitung 191.000 dikurangi 37.000 dikurangi 53.000 sebesar 101.000. Jadi net cash provided by investing activities adalah sebesar 101.000. Artinya perusahaan memperoleh kas bersih dari aktivitas investasi sebesar 101.000 selama tahun 2022. Selanjutnya kita membahas ini soal 3 P5.2. Di sini kita membuat statement of financial of position atau neraca posisi keuangan. Di neraca posisi keuangan dibagi menjadi 2, ada yang aset dan liabilitas plus ekuitas. Nah, di bagian aset dibagi 2, ada aset lancar, yaitu cash 360.000, trading security 121.000, piutang 445.700, persediaan 239.800, prepaid expense 87.920, dan income tax receivable sebesar 97.630. Sehingga total aset lancar sebesar 1.352.050. Lalu ada aset tidak lancar, yaitu gedung sebesar 1.640.000. Lalu ada akumulasi depresiasi gedung sebesar 270.200. Peralatan sebesar 1.470.000. Akumulasi depresiasi peralatan sebesar 292.000. Tanah sebesar 480.000 dan goodwill sebesar 125.000. Dan diperoleh total aset tidak lancar sebesar 3.152.800. Lalu total aset lancar dan total aset tidak lancar totalnya 4.504.850.000. Selanjutnya ada liabilitas dan ekuitas. Yang pertama ada liabilitas dulu. Jadi liabilitas ada liabilitas lancar. Akun pertama yaitu account payable. Account payable sebesar 490.000, notes payable sebesar 265.000, lalu payroll tax payable sebesar 177.591, rent payable sebesar 45.000, income tax payable sebesar 98.362.000. Lalu total liabilitas lancar yaitu 1.075.953. Selanjutnya ada liabilitas jangka panjang. Liabilitas jangka panjang akunnya ada bonds payable yaitu 285.000, long term rental obligation sebesar 480.000, unsecured notes payable sebesar 1.600.000. Lalu di total liabilitas jangka panjang yaitu 2.365.000. Lalu liabilitas lancar dan liabilitas jangka panjang di total jadi 3.440.953.000. Lalu ada ekuitas. Ekuitas yang pertama akunnya ada share capital. Share capital ini dapat dari share capital
ordinary yang 1 euro per value itu 200.000 dan share capital preference yang 10 euro per value itu 150.000. Totalnya jadi 350.000. Lalu ada retain earnings, itu ini dihitung dari karena sebelumnya nggak ada beginning retain earnings. Jadi dihitung dari total aset yang di atas dikurangi dengan total liabilitas dan dikurangi dengan capital. Jadinya 713.897. Lalu ada total ekuitas. Total ekuitas ini dapat dari share capital ditambah retained earnings. Dan ada total liabilitas. Ini total liabilitas di atas dan total ekuitas di total jadi 4.504.850 balance dengan total aset. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf bila ada salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.